Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Farid dari Prodi Ilmu Hadis. Ingin mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu takrij manual yang berjudul hadis tentang sendal yang terkena najis. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan takrij manual milik saya, yaitu dari natijah. Natijah itu ada dari sisi ketersambungan sanad. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah ini dapat disimpulkan sebagai sanad yang muttasil. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kesinambungan antara para perawi dalam rantai sanad, di mana hasil masing-masing perawi hidup sejaman dan memungkinkan terjadi pertemuan serta hubungan dengan periwayatan guru atau murid tanpa adanya keterputusan sanad. Yang kedua, dari sisi kredibilitas para perawi atau David dan Adil. Para ulama hadis menilai bahwa para perawi dalam sanad ini termasuk golongan yang sikoh. Mereka dikenal memiliki hafalan yang kuat serta integritas yang baik dalam meriwayatkan hadis. Selain itu, tidak ditemukan adanya syadz maupun ilat yang dapat merusak keabsahan hadis ini. Dengan demikian, sanad hadis ini memenuhi kriteria sebagai hadis sahih atau minimal hasan berdasarkan penilaian para ulama terhadap riwayat Abu Daud. Selanjutnya ada qad matan, yang mana qad matan ini yang berisi dari hadis primer, yaitu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Qad matan hadis ini tidak bertentangan dengan Al-Quran, bahkan hadis ini sejalan dengan prinsip syariat Islam yang menghendaki kemudahan dalam bersuci dan menghilangkan najis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, Allah tidak hendak menyucikan kamu, tetapi tidak hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan syariat dalam masalah thaharah adalah memberikan kemudahan sekaligus menjaga kebersihan. Hadis tentang penyucian alas kaki dengan tanah merupakan salah satu bentuk kemudahan yang diberikan syariat sehingga tidak bertentangan dengan Al-Quran. Yang B, tidak bertentangan dengan hadis mutawatir atau hadis sahih lainnya. Hadis ini didukung oleh hadis-hadis sahih lainnya yang menunjukkan bahwa tanah memiliki fungsi sebagai alat bersuci dalam syariat Islam. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, dijadikan bagiku bumi sebagai tempat sujud dan alat bersuci. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa tanah memiliki sifat mensucikan menurut syariat. Oleh karena itu, hadis Abu Hurairah tentang penyucian alas kaki yang terkena najis dengan tanah sejalan dengan hadis-hadis sahih lainnya dan tidak mengandung pertentangan. Selain itu, terdapat hadis dari seorang wanita dan Abi Aswad yang berbunyi, ketika ditanya tentang pakaian yang terseret pada tempat najis, Nabi menjawab bahwa bagian tanah yang suci setelahnya akan membersihkannya. Hadis ini semakin menguatkan bahwa tanah dapat menjadikan sarana penyucian dari najis. C. Tidak bertentangan dengan ijma' ulama. Matan hadis ini tidak bertentangan dengan ijma' ulama. Para ulama sepakat bahwa syariat Islam mensyaratkan menghilangkan najis dan menetapkan berbagai cara yang sah untuk mencucikan berdasarkan dalil-dalil yang ada. Mayoritas ulama dari kalangan fuqaha menerima hadis ini sebagai dasar hukum bahwa najis yang mengenai alas kaki atau kuf dapat disunyikan dengan menggosokkannya pada tanah hingga hilang bekas najisnya. Hal ini dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih dan syarah hadis, di antaranya dalam pembahasan thaharah mengenai penyucian sendal dan alas kaki. Kesempatan para ulama mengenai diisyaratkan menghilangkan najis dan penerimaan mereka terhadap hadis ini menunjukkan bahwa matanya tidak bertentangan dengan ijma'. Justru hadis tersebut menjadi salah satu dalil penting dalam pembahasan fikih thaharah mengenai kemudahan penyucian najis yang menempel pada alas kaki.
Baik, sekarang akan memasuki yang mana adalah syarah. Dari syarah hadis tersebut adalah Ahmad bin Hambal memiliki arti. Ahmad bin Hambal memberitahu kami, Abu Mughair memberitahu kami, dan Abbas bin Walid Ibnu Majid memberitahu kami, ayahku memberitahu saya, dan Mahmud bin Khalid memberitahu kami, Umar maksudnya Walid memberitahu kami, dan Al-Auzad berkata, saya diberitahu kepada Sa'ad bin Abu Sa'id Al-Muqari meriwayatkan dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian menginjak sesuatu yang najis dengan sandalnya, maka bumi adalah pembersih baginya. Kotoran yang menyentuh sepatu dihilangkan dengan digosok, dan sepatu tersebut menjadi suci menurut mazhab Hanafi dan Maliki. Karena kesulitan yang ditimbulkan, demikian pula air yang mengenang di jalan meskipun mengandung kotoran dimaafkan menurut mazhab Maliki. Karena kesulitan yang ditimbulkan, saya tidak melihat perbedaan antara pakaian yang terkena darah luka, pakaian yang terkena air kotor yang menggenang, dan ujung pakaian yang basah oleh kotoran dan kemudian bercampur dengan tanah, debu, dan lumpur di jalan, sehingga kotoran tersebut menyebar atau dihilangkan dengan digosok. Hukumnya sama dengan semua kasus. Pernyataan Al-Baghawi bahwa hadis ini merujuk pada kotoran kering yang menyentuh pakaian dan kemudian menyebar diragukan. Kotoran yang menempel pada ujung pakaian saat berjalan di suatu tempat biasanya basah, suatu fakta yang diketahui dengan pasti dalam kebiasaan masyarakat. Mengubah sesuatu yang keberadaannya pasti atau secara umum sudah pasti dari keadaan aslinya adalah yang tidak masuk akal. Adapun mengenai lumpur jalanan yang disucikan oleh apa yang datang setelahnya, ini adalah semacam interpretasi yang luas karena konteksnya mengharuskan untuk dikatakan itu dimaafkan atau tidak ada yang salah dengan itu, tetapi diubah dari itu dengan mengaitkan penyucian pada sesuatu yang tidak cocok untuk menjadi penyucian kenajisan. Jika diketahui bahwa itu dimaafkan, dan itu lebih tegas daripada yang pertama akhir pernyataannya. Baik, dari hadis syarah tersebut bahwasanya hadis itu bersuci dengan tanah termasuk fikih, karena hadis ini membahas cara mensucikan alas kaki yang terkena najis, maka pembahasannya termasuk ke dalam ajian fikih. Fikih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia, termasuk masalah toharo atau bersuci. Dalam hadis Rasulullah menjelaskan bahwa najis yang menempel pada sandal dan kuf dapat disucikan dengan menggosokkannya pada tanah hingga hilang bekas najis tersebut. Hadis ini menjadi salah satu dasar hukum dalam bab toharo, khususnya mengenai tata cara mencucikan benda yang terkena najis. Tujuan utama hadis ini bukan menjelaskan keutamaan tanah semata, tetapi memberikan ketentuan praktis tentang cara berfungsi dan mudah dan sesuai dengan syariat. Dasar fikih dalam hadis. Tujuan utama pembahasan hadis ini adalah menjelaskan hukum penyucian alas kaki yang terkena najis. Yang kedua, memberikan kemudahan bagi umat Islam dan menjaga kesucian ketika beribadah, menunjukkan bahwa syariat Islam dibangun di atas kemudahan dan tidak memberatkan. Yang keempat, menjaga kebersihan dan kesucian yang menjadi syarat syah sebagai ibadah. Adapun pandangan ulama, yaitu yang pertama ada jumhur ulama berpendapat bahwa alas kaki yang terkena najis dapat menjadi suci dengan digosokkan ke tanah apabila najis tersebut setelah hilang. Ulama Hanabilah menjadi hadis ini sebagai dalil yang jelas bahwa tanah berfungsi sebagai penyuci alas kaki. Sebagai ulama mensyaratkan hilangnya zat najis, warna, bau, atau bekas yang terlihat sebelum dihukum suci. Para ulama sepakat bahwa hadis ini menunjukkan kemudahan syariat dalam urusan bersuci, khususnya bagi orang yang sering berjalan di luar rumah.
Adapun hikmah fikih dalam hadis tersebut adalah: 1. Menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mudah dan tidak memberatkan pemeluknya. 2. Mengajarkan pentingnya menjaga kesucian sebelum melaksanakan ibadah. Yang ketiga, memberikan solusi praktis dalam kehidupan sehari-hari ketika alas kaki terkena najis. 4. Menunjukkan bahwa tanah memiliki fungsi sebagai media penyucian dalam kondisi tertentu menurut syariat. 5. Menegaskan bahwa hukum-hukum fikih dibangun di atas prinsip kemudahan dan menghilangkan kesulitan bagi umat. Baik, yang selanjutnya akan memasuki natijah matan. Yang mana adalah yang pertama adalah dari lafaz fa'in turabu lahu tohuran, maka tanah adalah penyuci baginya. Para ulama memahami bahwa apabila najis mengenai alas kaki, kemudian najis tersebut hilang karena bergesekan dengan tanah yang suci hingga lenyap zat najisnya, maka alas kaki tersebut menjadi suci dan dapat digunakan untuk sholat. Hal ini menunjukkan adanya kemudahan dalam syariat Islam. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa tanah memiliki fungsi sebagai alat penyuci dalam beberapa keadaan yang ditetapkan syariat. Sebagai tanah digunakan untuk tayamum. Ketika tidak ada air, tanah juga dapat menjadi sarana penyucian alas kaki yang terkena najis. Yang ketiga, hikmah dari ketentuan ini adalah memberikan kemudahan kepada kaum muslim dalam menjalankan ibadah dan aktivitas sehari-hari. Seseorang yang berjalan di jalanan seringkali sulit menghindari kotoran atau najis, sehingga syariat memberikan solusi praktis tanpa memberatkannya. Yang keempat, para ulama menjelaskan bahwa hukum ini khusus berkaitan dengan najis yang menempel pada alas kaki, sendal atau kub ketika berjalan di atas tanah yang suci hingga bekas najisnya hilang. Adapun najis yang masih tampak zat, warna, bau ataupun rasanya, maka wajib dibersihkan terlebih dulu sampai hilang. Yang kelima, hadis Abu Hurairah ini menjadi salah satu dalil penting dalam pembahasan fikih toharo. Hadis tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam dibangun di atas prinsip kemudahan, menghilangkan kesulitan dan menjaga kebersihan serta kesucian sebagai syarat sah berbagai ibadah. Baik, selanjutnya adalah bagian natijah akhir atau gabungan hadis. Yang pertama, dari segi hukum fikih, gabungan hadis ini dengan hadis-hadis lain tentang penyucian najis menunjukkan bahwa apabila najis mengenai alas kaki, sandal atau kub, kemudian najis tersebut hilang karena bergesekan dengan tanah yang suci hingga lenyap zat, warna, bau atau bekas najisnya, maka alas kaki tersebut menjadi suci. Hadis ini menjadi dalil adanya keringat atau syariat khususnya bagi orang yang sering berjalan di jalan yang tempat umum. Yang kedua, ada dari segi ilat dan hikmah. Natijah matan hadis menunjukkan bahwa syariat Islam dibangun di atas kemudahan dan menghilangkan kesulitan bagi umat. Alas kaki merupakan benda yang sering digunakan untuk berjalan di berbagai tempat sehingga sangat mungkin terkena kotoran atau najis. Oleh karena itu, Allah memberikan kemudahan dengan menjadikan tanah sebagai sarana penyucian dalam keadaan tertentu. Yang ketiga, dari segi sanad dan penguat hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah. Para ulama hadis menilai hadis ini sebagai hadis yang dapat dijadikan hujah dalam masalah fikih. Maknanya juga diperkuat oleh beberapa riwayat lain yang menjelaskan bahwa tanah dapat menjadi penyuci bagi alas kaki yang terkena najis apabila najis tersebut telah hilang. Kesimpulannya dari semuanya adalah hadis Abu Hurairah tentang penyucian alas kaki dengan tanah menunjukkan bahwa apabila sandal, sepatu dan atau kub terkena najis lalu najis tersebut hilang karena bergesekan dengan tanah yang suci, maka alas kaki itu menjadi suci dan dapat digunakan untuk sholat. Hadis ini menunjukkan kemudahan syariat Islam dalam masalah bersuci serta mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan dan kesucian dalam kehidupan sehari-hari.
Makna hadis ini diperkuat oleh riwayat-riwayat lain sehingga dijadikan dalil oleh para ulama dalam pembahasan fikih tohara dan adab menjaga kesucian sebelum beribadah. Mungkin itu saja dari saya, selebihnya saya kurang maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.